Halo Ibu, saya Gracia Evelyn dari kelas 9I. Di sini saya akan membuat video tentang perubahan sosial dan budaya dalam kehidupan saya sehari-hari. Pertama, bentuk perubahan sosial dan budaya secara lambat. Perubahan sosial yang lambat itu kayak perubahan gaya hidup yang terjadi pelan-pelan tapi pasti. Sekarang, anak muda lebih sering mix and match baju modern sama unsur budaya lokal biar tetap keren, tapi masih ada sentuhan tradisinya loh. Ada juga faktornya tahu, yaitu pengaruh globalisasi, tren fashion luar negeri, dan media sosial yang nyebarin gaya baru. Ada juga dampaknya, yang itu dampak positif, orang jadi makin kreatif dan percaya diri dengan gaya masing-masing. Dampak positif dan dampak negatifnya juga ada loh. Dampak positifnya, orang jadi makin kreatif dan percaya diri dengan gaya masing-masing. Tapi dampak negatifnya, budaya lokal dan pakaian jadi makin jarang dipakai, kecuali pas ada lomba 17-an atau acara sekolah lainnya. Lanjut yang kedua, perubahan sosial dan budaya cepat. Contoh perubahan cepat itu waktu pandemi kemarin, semua sistem belajar langsung berubah jadi online. Dari yang biasa tatap muka, tiba-tiba semua lewat layar. Nah, ada juga faktornya loh. Faktornya kemajuan teknologi dan keadaan darurat pandemi yang maksa semua orang adaptasi. Dan juga ada dampak positif dan negatifnya loh. Dampak positifnya, belajar jadi fleksibel dan bisa dari mana aja asal sinyal aman. Dan dampak negatifnya, banyak yang jadi susah fokus karena godaan HP, terus interaksi langsung sama teman-teman jadi berkurang banget. Yang ketiga, perubahan sosial dan budaya besar yang ngaruh ke banyak orang. Semua orang, dari anak kecil sampai ke orang tua, aktif di dunia maya. Dulu kalau mau komunikasi harus ketemu langsung. Sekarang tinggal chat, DM, atau video call. Faktornya, kemajuan teknologi komunikasi dan kebutuhan masyarakat buat serba cepat. Dampaknya ada dampak positif dan dampak negatifnya loh. Dampak positifnya, kita jadi lebih gampang dapat info dan bisa kenalan sama orang dari mana saja. Tapi dampak negatifnya, banyak orang jadi terlalu sibuk di dunia maya, bandingin hidupnya sama orang lain dan malah lupa sama interaksi nyata di dunia sekitar. Oke, kita masuk yang keempat. Perubahan sosial dan budaya kecil. Kelihatan sepele tapi berarti perubahan kecil tapi nyata tuh kayak kebiasaan ngucapin ulang tahun lewat story Instagram atau chat, bukannya datang langsung. Faktornya karena semuanya serba digital dan lebih praktis. Dampaknya ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya bisa langsung ngucapin ke banyak orang tanpa ribet. Tapi dampak negatifnya jadi terasa kurang hangat karena nggak ada interaksi langsung dan ucapan, karena cuma formalitas doang. Oke, kita lanjut ke yang kelima. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Udah disiapin dan punya tujuan jelas nih. Contohnya, sekolah mulai nerapin sistem digital buat absen, tugas, dan ujian. Itu jelas perubahan yang direncanakan karena tujuannya biar lebih efisien dan modern. Faktornya, dorongan dari pemerintah dan sekolah buat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Dampak positifnya, kegiatan belajar jadi lebih cepat dan gampang diatur. Tapi, dampak negatifnya kalau jaringan error atau sistemnya lemot, bisa bikin kesal satu kelas. Tapi, dampak negatifnya kalau jaringan error atau sistemnya lemot, bisa bikin kesal satu kelas tahu. Oke, kita masuk ke yang keenam. Perubahan yang nggak dikehendaki atau yang nggak direncanain, yang datangnya tiba-tiba dan nggak disangka. Perubahan ini kayak kebiasaan konsumtif gara-gara TikTok Shop atau Marketplace. Awalnya cuma scroll buat hiburan, malah check out barang lucu tiap hari. Faktornya, pengaruh influencer, iklan online, dan budaya pamer barang di media sosial. Dampak positifnya, kita bisa dapat barang yang lucu dan bermanfaat. Tapi, dampak negatifnya jadi boros banget dan sering lihat dompet yang dikit banget, yang sisa koin-koin 200-an loh. Oke, kita masuk yang terakhir, yang nomor ketujuh. Perubahan struktur atau perubahan proses, cara hidup dan sistem yang ikut berubah. Perubahan struktur bisa dilihat dari cara kerja sekarang. Banyak orang yang bisa kerja dari rumah alias work from home. Kalau dulu harus ke kantor, sekarang cukup online meeting. Faktornya, perkembangan teknologi, komunikasi, dan kebutuhan efisien waktu. Dampak positifnya, bisa hemat waktu dan tenaga karena nggak perlu macet-macetan. Tapi, dampak negatifnya susah banget bedain waktu kerja dan waktu santainya. Oke, mungkin segitu saja. Saya juga ada kesimpulan dari video ini.
Kesimpulan dari saya, dari semua contoh tadi, kelihatan banget kalau perubahan sosial dan budaya itu pasti terjadi di kehidupan kita. Entah pelan atau cepat, teknologi, globalisasi, dan gaya hidup remaja zaman sekarang punya pengaruh besar banget. Tapi yang penting, kita harus bisa nyari mana perubahan yang benar, bikin hidup lebih baik, dan tetap jaga nilai-nilai sosial serta budaya lokal biar nggak hilang. Oke, mungkin segitu saja video dari kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan dari video ini. Mungkin yang tidak berkenan bagi Ibu, mohon dimaafkan ya Ibu. Oke, sekian, terima kasih.